Al-Hadisul Rabi wal Ishrun, hadis yang ke-24. Sebelum membaca halaman 72, kemarin ada hadis yang tidak ada perawinya. Halaman 72, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah, rawahu Abu Daud. Wa qala aydan man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman, rawahu Abu Daud wa Tabrani. Al-Hadisul Rabi wal Ishrun, hadis yang ke-24. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang sumringah, rawahu Muslim. Syarhul hadis an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzarrin, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, ay la tahkiranna an tuqaddima syai'an minal ihsan, janganlah engkau memandang remeh, an tuqaddima engkau menyuguhkan syai'an akan sesuatu, minal ihsani dari kebaikan. Jangan memandang remeh untuk menyuguhkan sesuatu dari kebaikan, mahma qallah, bagaimanapun sedikitnya. Fal muradu, maka adapun yang dimaksud minal ma'rufi huna, dari kata-kata ma'ruf di sini, al hadiyatu ialah bisa berupa hadiah, was sadaqatu dan sedekah, mahma kanat bagaimanapun adanya hadiah atau sedekah itu, qalilatan am katsiratan ialah sedikit atau banyak. Atau yang dimaksud kullu amalin fi'liyin, kullu amali fi'lin khairiyin, setiap tindakan kebaikan, perbuatan kebaikan, mahma qalla, sekalipun sedikit. Wal khitabu, adapun khitab la tahkiranna itu lil mu'ti, kepada orang yang memberi, bukan hanya kepada Abu Dzarrin al-Ghifari, sesuai dengan kaidah usul al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maka adapun khitab di sini lil mu'ti, kepada orang yang memberi, ai la tahkiranna, janganlah sekali-kali engkau meremehkan, ya mu'ti, wahai orang yang memberi, syai'an akan sesuatu. Wa yahtamilu ayyakuna an-nahyu lil akhid, dan berkemungkinan ada apa larangan tidak meremehkan itu lil akhidi, bagi orang yang mengambil. Bisa orang yang memberi jangan meremehkan, atau yang mengambil juga kena khitab jangan meremehkan. Ai la tahtakiranna ya akhidu, janganlah engkau meremehkan wahai orang yang mengambil syai'an akan sesuatu, minal ihsani dari perbuatan baik, yuqaddamu yang disuguhkan apa ihsan atau syai', yuqaddamu yang disuguhkan apa syai', ilaika kepadamu, mahma qallah, bagaimanapun sedikitnya. Wa yahtamilu, dan berkemungkinan ayyakunal kalamu min qabilin nahyi anis syai', kemungkinan ada apa ucapan ini termasuk kategori larangan anis syai'i, dari sesuatu, melarang sesuatu, tetapi wal maksudu al amru bididdihi, sedangkan adapun yang dimaksud adalah perintah dengan kebalikannya larangan. Fayakunu, maka ada apa kalam kinayatun, adalah merupakan kinayah anit tahabub, dari saling mencintai, watawaddi, dan kasih sayang. Ai artinya kumu bima bihi takunun mawaddah wal mahabbah.
Maksudnya apa? Kumu lakukanlah oleh kalian bima terhadap sesuatu bihi yang dengan emma takunuh terjadi al mawaddatu wal mahabbatu apa cinta dan kasih sayang. Mahmakan qalilan sekalipun ada apa ma itu qalilan adalah sedikit. Jangan menghinakan sesuatu kebaikan yang engkau berikan atau yang engkau terima. Maksudnya itu kinayah dari bahwa ciptakan mawaddah warahmah dengan sesuatu yang bisa mengantarkan adanya mawaddah warahmah, yaitu hadiah tadi, sedekah. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun kebaikan itu berupa engkau menyambut atau ya bertemu kepada saudaramu biwajhin talqin dengan wajah yang berseri atau sumringah. Fihi ialah dalam hadis ini walau antalqa akhaka hadfu kana membuang kana wa ismuha dan isimnya ba'dal law setelah law. Ai artinya walau kana al ma'rufu minas sigar liqa'aka akhaka al muslima biwajhin talqin. Walau kana al ma'ruf sekalipun ada apa kebaikan minas sigari dari kecilnya liqa'aka ialah berupa pertemuanmu, perjumpaanmu akhaka kepada saudaramu al muslima yang muslim, bertemu saudaramu biwajhin talqin dengan wajah yang berseri. Qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, lafdu talqin, adapun lafaz talqin ruya diriwayatkan ala salasati ajuhin atas 3 bacaan. Pertama iskanul lam talqin wa kasriha talikin wa talikin, dan yang ketiga dibaca talikin bi ziyadati ya. Wa ma'naha, adapun maknanya talqin dengan 3 bacaan itu sahlun kemudahan, membasitun sumringah imbisat. Wa fi musnadi Ahmad, dan di dalam musnad Ahmad bin Hanbal riwayatun adapun beberapa riwayat la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tu'tiya silatal habli, jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun sekalipun engkau memberikan kepada saudaramu silatal habli akan tali kekang. Walau antu tias syis'an na'ali, sekalipun engkau memberikan tali sandal. Tali sandal itu murah. Walau antufrigha min dalwika fi ina'il mustaqi, sekalipun sekedar engkau menuangkan min dalwika dari wadahmu fi ina'il mustaqi ke dalam wadah orang yang minta minum. Walau antunahya syai'a min tariqin nasi, sekalipun engkau menyingkirkan sesuatu min tariqin nasi dari jalan manusia yu'dhihim yang bisa mengganggu apa syai'him kepada manusia. Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi muntalikun, sekalipun engkau berjumpa kepada saudaramu sementara adapun wajahmu kepada saudaramu itu muntalikun adalah berseri-seri. Walau antalqa akhaka fatusallam alaihi, sekalipun engkau berjumpa kepada saudaramu lalu engkau mengucapkan salam kepadanya. Walau antu nisa al-wahsyana fil ardi, sekalipun engkau menjinakkan binatang liar di bumi. Ya, ada temannya yang punya binatang atau kuda liar lalu kemudian dijinakkan. Wa in sabbaka rajulun bi syai'in ya'lamuhu fika. Wa in sabbaka, dan apabila mencaci maki kepadamu, sabba yasubbu, apabila mencaci maki kepadamu siapa seseorang bi syai'in dengan sesuatu ya'lamuhu yang ia mengetahui kepada syai' fika dalam dirimu, wa anta ta'lamu fihi, dan juga engkau mengetahui fihi dalam syai', nahwahu sepertinya syai'. Jadi
Ada seorang yang mencaci maki kita karena ada sesuatu alasan yang ia ketahui dan kita pun tahu bahwa dia juga punya kekurangan yang sama dari itu. Fala tasubbahu, maka jangan engkau membalas caci maki kepadanya. Fayakuna ajruhu laka, maka akan ada pahalanya dia untukmu, wa wizruhu, dan dosanya alaihi, untuk dia. Wa ma sarra udunaka antas ma'ahu fa'mal bihi. Wa ma, dan sesuatu, sarrah yang menyenangkan, apa ma'udunaka, kepada telingamu, antas ma'ahu, engkau mendengar kepada ma, apa yang menyenangkan telingamu untuk didengar, fa'mal bihi, maka lakukanlah olehmu bihi, dengan ma. Wa ma sa'a udunaka, dan sesuatu yang menjelekkan apa ma udunaka, kepada telingamu, sesuatu yang engkau dengar jelek di telingamu, antas mau, untuk engkau mendengarnya, fajtanibhu, maka hindarilah. Ini sikap bagaimana seorang muslim menampakkan persahabatan kepada orang lain. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, sekalipun hanya sekedar tersenyum di wajah saudaranya. Al-hadisul khamis wal ishrun, hadis yang ke-25. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Adapun seseorang itu bergantung agama kekasihnya. Seseorang bergantung agama kekasihnya. Oleh karena itu, falyandur ahadukum man yukhaliluh, maka lihatlah, maka hendaklah melihat, merenungkan, ahadukum, siapa salah seorang di antara kalian, merenungkan man, kepada orang, yukhalilu, yang menjadikannya kekasih. Maka pilihlah mencari orang yang akan dijadikan kekasih, karena kekasih itu akan mempengaruhi agama seseorang. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Syarhul hadis an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu, yakni al-insan, seseorang maknanya. Rajulan kana aw imra'atan, baik laki-laki atau perempuan. Seseorang itu ala dini khalilihi, ialah atas agama kekasihnya. Apa yang dimaksud agama? Ai ala adati sahibihi wa tariqatihi wa siratihi. Bergantung kebiasaan sahabatnya, tariqahnya, wasiratihi, dan jalan hidupnya. Oleh karena itu, falyandur ay falyata'ammal wa yatadabbar, hendaklah dia merenungkan dengan mendalam, man yukhalilu, siapa yang akan dijadikan kekasih. Minal mukhalah, yukhalilu ini dari khalala yukhalilu, mukhalah. Wahia, adapun mukhalah, al-musadafatu, al-musadaqatu, persahabatan, wal ikha'u, dan persaudaraan. Maka renungkanlah siapa yang akan dijadikan sebagai sahabat dan saudara. Karena yukhalil diambil dari mukhalah, maknanya musadaqah, persahabatan, wal ikha', dan persaudaraan. Faman radiya dinahu, barang siapa yang ridha kepada agamanya, man yukhalil, wa khuluquhu, dan kepada akhlaknya man yukhalil, sahabahu, maka bersahabatlah siapa rajul atau insan, hu, kepada man, wa rafaqahu, dan menjadikan sahabat setia, menjadi rafiqnya, wa jalasahu, dan mujalasahnya, semajlis. Wala waman la tajannabhu wa man lam yardha dinahu wa khuluquhu fala tusahibhu, ay tajannabhu. Dan orang yang tidak diridhoi agamanya, perilakunya, tajannabhu, maka jauhilah kepada orang itu. Kenapa dijauhi? Fa innat tiba'ah sarraqatun, karena karakter itu sangat cepat meniru. Sarraqah mana asalnya mencuri.
karena karakter itu sangat cepat meniru. Was-suhbatu mu'assiratun, dan adapun persahabatan itu mu'assiratun, membekas, mempengaruhi. Persahabatan itu mempengaruhi fi islahil hali, di dalam memperbaiki kondisi, wa ibsadihi, dan juga memperburuk, merusak kondisi. Persahabatan itu bisa berpengaruh untuk memperbaiki kondisi atau sebaliknya merusak kondisi. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, mujalasatul haris, adapun berteman dengan orang yang tamak, wa mukhalatuhu, dan bergaul dengan orang yang tamak, tuharrikul hirsah, akan menggerakkan sifat ketamakan. Wa mujalasatuz zahid, dan adapun bersahabat dengan orang yang zuhud, wa mukhalalatuhu, dan menjadikannya kekasih, tuzhidu, akan mengantarkan zuhud, akan menzuhudkan mujalasah fid dunya, dalam masalah dunia. Li'anna tiba'a majbulatun, karena tabiat ini majbulatun ala tasyabbuh, dicenderungkan kepada tasyabbuh, bermirip, majbulatun ala tasyabbuh, dicenderungkan untuk meniru, wal iktida, mengikut. Bal at-tab'u yusraku minat tab'i, bahkan at-tab'u, adapun karakter, yusraku minat tab'i, ya tadi sarraqa itu meniru, ya ditirukan. Min haitsu la yudra, dari arah yang ia tidak disadari. Min haitsu la yudra, dari arah yang tidak disadari. Tiba-tiba sudah berubah karakternya, ternyata itu kena virus temannya yang tidak baik. Wal khullatu al haqiqiyatu, adapun persahabatan yang hakiki, la tutasawwaru, tidak tergambarkan, illa fil muwafaqati diniyati, kecuali di dalam kesamaan agama. Au al khullatu dhahiratu, awil khullatu dhahiratu, atau pertemanan yang dhahirah, yang secara formal, qad tufdi, terkadang bisa mengantarkan, ila husuli ma ghalaba ala khalilihi, terkadang mengantarkan kepada terjadinya sesuatu, ghalaba, yang dominan, ma ala khalilihi, atas kekasihnya, minal khoslatid diniyati, dari aspek keagamaan. Kadang hanya berteman biasa, tapi ada efek keagamaan yang bisa berpengaruh kepada dirinya. Wa yu'ayyiduhu, dan mendukung kepada hal ini, qauluhu, sabda Nabi, falyanzur ahadukum man yukhaliluh, hendaklah merenungkan secara mendalam siapa salah seorang di antara kalian, man yukhaliluh, kepada orang yang akan dijadikan kekasih. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, jujur, benar, bersama orang-orang yang benar, dengan harapan kita juga menjadi orang yang benar. Ada ma'iyah di sini. Fafil hadis, maka dalam hadis ini, bayanun nata'iju kullin, maka ialah dalam hadis tersebut, bayanun nata'iju kullin, adapun penjelasan dampak-dampak masing-masing, min suhbatil akhyar, dari persahabatan dengan orang-orang baik, wal asyrar, dan persahabatan dengan orang-orang yang buruk, yang jahat. Walihada, oleh karena ini, kana min a'zami ni'amillah, adalah termasuk paling agungnya nikmat-nikmat Allah, ala abdil mu'min, kepada seorang hamba yang beriman, termasuk dari nikmat Allah yang paling agung terhadap orang yang beriman, ayyuwaffiqahu, bahwa ia dibimbing oleh Allah, li suhbatil akhyar, untuk bersahabat dengan orang-orang baik.
Kama anna min uqubatihi li abdihi, sebagaimana sesungguhnya termasuk sanksi Allah li abdihi kepada hambanya, ayyab taliyahu bisuhbatil asyar, ia diuji oleh Allah dengan bersahabat dengan orang-orang jahat. Jadi orang ini sedang dalam taufiknya Allah, nikmatnya Allah, atau sedang dalam adabnya Allah. Dilihat temannya itu siapa. Kalau temannya itu orang-orang akhyar, orang baik, rajin sekolah, rajin wirid, ibadah, itu berarti sedang dalam nikmat Allah. Tapi kalau temannya yang jahat-jahat, itu sedang dalam ukubahnya Allah. Kecuali dalam rangka dakwah. Dalam rangka dakwah misalnya. Maka harus pilih-pilih teman. Karena yang akan mempengaruhi seseorang itu katanya ada 3. Pertama, ilmu yang masuk ke dalam otak. Yang kedua, makanan yang masuk ke dalam badan, ke dalam tubuh. Yang ketiga, lingkungan di mana dia hidup. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pendidikan. Ini yang paling mempengaruhi perilaku seseorang, seperti apa bentuknya, ditentukan ilmu yang masuk ke otak. 2, makanan yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, di mana dia hidup, lingkungan. Lingkungan ada 3, keluarga, sahabat, pergaulan, dan juga pendidikan. Fa inna suhbatal akhyar tusilul abda ila a'la illiyin. Karena bersahabat dengan orang-orang baik itu akan menyampaikan seorang hamba kepada tempat yang tinggi. Wa suhbatal asyrar tusiluhu ila asfala safilin. Bersahabat dengan orang-orang jahat itu mengantarkannya kepada kerendahan, tempat yang sangat rendah. Wa suhbatal akhyar, dan sesungguhnya bersahabat dengan orang-orang baik, tujibu lahul uluman nafi'ata, akan berakibat lahu bagi suhbatul lahu bagi man, orang yang bersahabat, al uluman nafi'ata, kepada ilmu-ilmu yang manfaat, akan dapat ilmu manfaat. Wal akhlaqul fadilata, dan juga akhlak-akhlak yang utama, wal a'malus salihata, dan amal saleh. Wa suhbatal asyar, dan sesungguhnya bersahabat dengan orang jahat, tuharrimuhu, akan menghalangi apa suhbatul asyar hu kepada seseorang, dzalika ajma'ah, kepada semua itu, tak dapat ilmu, tak dapat akhlak, tak dapat amal soleh. Qala Rasulullah SAW, masalul jalisi salih, perumpamaan sahabat yang soleh, wal jalisi su, dan perumpamaan sahabat yang jahat, kama sali sahibil miski, seperti orang yang punya minyak harum. Sahabat yang baik seperti orang yang punya minyak harum atau penjual minyak harum. Wakiril haddad, dan pandai besi. Sahabat yang buruk ibarat pandai besi. La ya'dumuka min sahibil miski, tidak lepas kepadamu min sahibil miski, dari orang yang punya minyak harum itu, imma tashtarihi, ada kalanya kamu membeli kepada minyak misik itu dari orang tersebut, au tajidurihahu, atau paling tidak engkau akan merasakan akan baunya. Kalau tidak beli, minimal mencium bau harumnya, atau nanti dikasih. Wakirul haddad, dan pandai besi, yuhriku badanaka, akan membakar, atau kir itu tungku ya, tungku pandai besi. Yuhriku, membakar apa tungku pandai besi itu, badanaka, kepada badanmu, aw sawbaka, atau pakaianmu, atau paling tidak aw tajidu min hurihan khabisatan, engkau akan mencium darinya akan bau yang tidak sedap.
Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini maksudnya pandai-pandailah mencari komunitas. Hasyim Asy'ari dalam hadis ke-25 ini berpesan, isyarahnya mabadi' Jam'iyah Ulama itu dibangun di atas mencari komunitas yang tepat. Kalau mau ngerumpi, mau buat komunitas-komunitas itu yang baik-baik, karena akan mempengaruhi terhadap perilakunya, bahkan agamanya. Mon NU pada NU nah maksudnya gitu. Santri sama santrinya. Kecuali dalam konteks dakwah. Misalnya bergaul dengan orang-orang. Tapi ini tak semua yang bisa diberikan, tak semua orang punya keahlian kayak gitu. Berdakwah di tempat pelacuran misalnya, itu tak semua orang bisa, tak semua ustadz bisa. Kalau tidak punya modal dan model itu justru tak efektif itu. Bedanya kun bera ajeling cewek. Tapi kalau punya karakter enggak, punya modal dan model, memang moyasarun ke sana itu bisa. Walhasil beliau berpesan lewat ini bagaimana buat komunitas yang bisa mendorong untuk kita lebih baik. Al hadisus sadis wal ishrun, hadis yang ke-26. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia termasuk bagian dari mereka. Rawahu Abu Dawud. Syarhul hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai kepada sekelompok orang, ay man syabbaha nafsahu bil kufar, orang yang menyerupakan perilaku dirinya dengan orang kafir. Masalan umpamanya fil libasi, dalam masalah pakaian, fashion, wa ghairihi dan lainnya. Au bil fusak, atau menyerupakan dirinya dengan orang-orang fasik, awil fujar. Au sabbaha nafsahu bi ahli tasawuf, atau menyerupakan dirinya dengan ahli tasawuf. Wassulahai, dan orang-orang saleh, al-abrar, yang baik-baik. Fahuwa, maka adapun orang tersebut, minhum, adalah bagian dari mereka. Ai, artinya bagian dari mereka ini fil ismi, di dalam dosanya kalau kumpul menyerupai orang fasik, wal khair, dan kebaikan kalau menyerupai ahlu tasawuf wassulaha, wal asari salbiyati, dan dampak-dampak negatif, wal ijabiyati, dan juga dampak-dampak positif. Qala Tibbiyu, berkata Imam At-Tibbi, hadza, adapun hadis ini, amun, adalah umum, berlaku umum, fil khalqih, di dalam tampilan ciptaan, wal khuluqi, dan perilaku, wasyiar, dan simbol-simbol. Tasyabbuh dalam hal apa itu? Fil khalqih, misalnya pakai anting-anting itu, elongan yantengin, telinganya yantengin. Nah, itu tasyabbuh fil khalqi. Wal khuluq, perilaku, wasyiar, dan simbol-simbol. Misalnya kalau ulang tahun pakai topi apa itu? Tiup lilin. Kan tambah peteng hidupnya mau ditiup lilinnya. Nah, itu syiar, simbol-simbol. Tidak boleh ulang tahun sambil niup-niup lilin. Kalau Rasulullah ulang tahun itu puasa. Kenapa engkau ya Rasulullah puasa hari Senin? Karena pada hari Senin itu saya dilahirkan, dan pada hari Senin saya juga diutus, ub'as. Maka puasa atau yang sejenis dengan puasa, mengumpulkan teman-temannya, sedekahan, baca sholawatan, dan seterusnya. Bukan tiup lilin, karena itu menyerupai di dalam syiar, simbol. Topi yang tinggi itu ceritanya di Spanyol dulu ketika umat Islam diusir,
ditundukkan, maka mereka ini harus keluar dari negeri Spanyol Andalusia, atau kalau tidak mereka tetap bertahan di sana tetapi harus mengikuti segala aturan mereka, dan mereka harus mempunyai ciri khas bahwa dia itu adalah umat Islam yang sudah dikalahkan, yaitu ketika ke pasar menggunakan topi itu. Itu ada sejarahnya tentang topi yang ulang tahun yang panjang. Jadi jangan pakai kayak gitu. Ini adalah tasyabbuh biqaum. Qasim Asy'ari tak menginginkan ahlul jam'iyah ini tasyabbuh dengan kaum di luar Mon NU ya simbolnya NU, kopiahnya NU dan seterusnya. Jangan ikut-ikut. Bahkan Qasim Asy'ari dulu pernah berfatwa, kalau tidak keliru, di masa Nahdlatul Wathon, pergerakan kemerdekaan itu, pakai dasi kupu-kupu hukumnya haram. Pakai dasi kupu-kupu hukumnya haram. Kenapa? Karena waktu itu dasi kupu-kupu itu untuk menir-menir. Kaki tangannya Belanda itu pakai itu. Maka tasyabuh hukumnya haram. Sekarang karena sudah hilang, maka tidak apa-apa. Idza zalatil illat adal ma'lul. Al-hukmu yaduruh ma'al illah wujudan adaman. La yungkaruh tawilul ahkam bitaghayyul azman wal amkinati wal ashkhas. Walima kana syi'aru azharu fit tashabbuh, dan karena simbol-simbol itu lebih nampak di dalam tasyabbuh. Walima kana syi'ar azharu minat tashabbuh dzukira fi hadzal bab, karena syiar itu lebih nampak dalam urusan tasyabbuh, maka disebutkan apa syiar fi hadzal bab, di bab ini. Qultu, aku berkata, bal al-syi'aru huwal muradu bitashabbuh. Adapun syiar itu adalah yang dimaksud dengan tasyabbuh, la ghair, tidak yang lain. Simbol-simbolnya yang dimaksud tasyabbuh. Fa innal khuluqas suriyah, karena sungguhnya perilaku secara formal, la yutasawwaru fi at-tashabbuh, tidak tergambarkan di dalamnya apa tasyabbuh kalau hanya perilaku secara formal. Wal khuluqul ma'nawiyah la yuqalu fihi tashabbuh, dan perilaku secara maknawi la yuqalu fihi at-tashabbuh, bal huwa at-takhalluq, bukan tashabbuh itu. Takhalluq, berperilaku. Jadi berpenampilan secara zahir itu tidak disebut dengan tasyabbuh, tapi takhalluq namanya. Kalau tasyabbuh itu khusus simbol-simbol itu loh, kayak pakaian itu loh. Tadi apa yang menjadi syiar orang fasik, apa yang menjadi simbol-simbol orang kufar, kalau ditiru namanya tasyabbuh. Tapi kalau perilaku itu namanya takhalluq. Hadza, ini waqad haka hikayatan gharibatan, sungguh telah menceritakan kepada cerita yang aneh, yang asing, walatifatan ajibatan, dan cerita yang unik. Ada cerita unik ini. Wahia, adapun hikayah gharibah, annahu, sesungguhnya sya'an, lamma aghraqallahu, ketika menenggelamkan Allah Subhanahu wa taala Fir'aun, kepada Fir'aun, wa alahu, dan bala tentaranya, lam yughrik, Allah tidak menenggelamkan masharatahu, kepada tukang sihirnya, alladzi kana yuhaki Sayyidina Musa, yang tukang sihir itu meniru Sayyidina Musa alaihissalam fi lubsihi, dalam berpakaian, dalam pakaiannya Nabi Musa, wa kalamihi, dan ucapan Nabi Musa, wa maqalatihi, dan perkataannya. Ini ada seorang penyihir yang itu meniru cara berpakaian, cara ucapannya Sayyidina Musa. Fayadhaku Fir'aun wa qaumu, lalu mentertawakan Fir'aun dan kaumnya, min harokatihi, dari gerak-geriknya, min harokatihi wa sakanatihi, dari gerak-geriknya dan diamnya.
ini kok ada orang nyerupai Nabi Musa, Musa ini anak buahnya Fir'aun, ditertawai. Lalu fatadarra'a Musa ila rabbih, lalu Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya, bertadarru, ya Rabb, wahai Tuhanku, hada, adapun orang ini, kana yu'dhi aktsara min baqiyati ali Fir'aun, menyakiti, mengganggu lebih banyak dibandingkan bala tentara Fir'aun yang lain. Faqala Rabbu ta'ala, maka berkata Allah subhanahu wa ta'ala, ma'aghraqnahu, aku tidak akan menenggelamkannya. Fa innahu kana labisan misla libasika, karena dia berpakaian misla libasika, seperti pakaianmu. Wal habibu la yu'adzabu wal habibu la yu'adzibu man kana ala suratil habib. Adapun seorang kekasih tentu tidak akan menyangsi kepada orang yang kana ada siapa man ala suratil habib. Seorang habib tidak akan tega menyangsi orang yang mirip dengan dirinya. Kalau saya menenggelamkan orang penyihir ini yang mirip kamu, berarti seakan saya menenggelamkan kamu. Fandur, coba perhatikan, renungkan. Man kana mutasyabbihan bi ahlil haq, orang yang ada siapa man mutasyabbihan ialah bermirip-mirip bi ahlil haqqi, dengan ahlul haq, ala qasdil batil, dengan tujuan batil. Padahal penyihir tadi itu meniru cara ngomongnya Nabi Musa, pakainya itu bukan dalam rangka ikut beriman kepada Musa, itu kencong-ngocoh. Maka didoakan oleh Nabiullah Musa, ya Rabb, hadza kana yu'di aktsar min baga. Ini lebih menyakitkan penampilannya kepadaku dibandingkan tentaranya itu. Tenggelamkan, congocoh ke saya. Tapi apa jawab Allah? Enggak, karena dia pakaiannya sama seperti pakaianmu. Padahal dia mutasyabbihan bi ahlil haq ala qasdil batil, dengan tujuan yang batil. Tetapi hasalalahu najatun suryatun, tercapai baginya apa? Keselamatan yang bersifat formalitas. Minimal tidak tenggelam, sekalipun akidahnya tidak selamat. Secara suriah, secara formal dia selamat, tidak tenggelam. Wa rubbama addat ila najatil ma'nawiyati, bahkan barangkali mengantarkan apa najah surya ini ila najatil ma'nawiyah, kepada keselamatan secara ma'nawiyah, secara substansi. Bukan hanya tidak tenggelam, bisa saja nanti diberikan hidayah untuk beriman kepada Nabi Musa. Lalu fakaifa biman tasyabbaha bi anbiya'ihi, bagaimana dengan orang yang memiripkan dirinya dengan para nabi-nabinya, wa auliyaihi, dan para wali-walinya Allah, ala qasdit tasyarruf wa ta'dim, atas tujuan keagungan, mengagungkan, memuliakan dan mengagungkan. Lalu bagaimana kalau ada orang berpenampilan seperti wali, meskipun tidak wali tapi tujuannya ingin meniru, asurbanan dan seterusnya, pakai gamis, ingin niru orang-orang soleh yang pakai gamis. Itu wong niru Nabi Musa, dia penyihir dan maksudnya congoco, itu ada efek positifnya, tidak tenggelam. Lalu bagaimana kalau kita bertasyabuh dengan para nabi dan para wali? Wa gharadil mutasyabihah as-suriyah, dan tujuan wa gharadil masyabihati suriyati, dan tujuan keserupaan yang bersifat formal, ala wajhi takrim, dengan tujuan memuliakan. Ini luar biasa. Jadi kalau ada orang ya berpenampilan agamisun, pakai bolang, itu jangan suudzon. Oh, dia berarti ingin tasyabuh dengan Wali Songo Sunan Ampel, supaya dia tasyabuh. Tapi kalau ada orang penampilannya compang-camping, sederhana, jangan suudzon juga. Oh, itu berarti ingin hidup
sederhana dan sangat sederhana. Thariqah Syadiliyah itu penampilannya gogok. Itu tidak mau yang murah-murah itu, pakaian mahal. Kalau jam tangan mahal, semuanya yang mahal. Dan tidak mau bergaul dengan orang miskin. Tidak boleh suudzon karena memang itu thariqahnya syukur. Mensyukuri nikmat Allah. Allah senang supaya bekas nikmatnya itu terlihat pada hambanya. Tapi ada juga thariqah yang itu ingkibat. Itu sangat menahan diri dari kemewahan. Penampilannya sangat sederhana sekali. Nah, jangan salah sangka. Semuanya ada alasannya. Waqad basata anwa at-tasyabbuh, dan sungguh telah mengurai siapa Imam As-Suhrawardi anwa at-tasyabbuh kepada macam-macam bentuk tasyabbuh bil ma'arif fi tarjamati awarifil ma'arif, dalam kitab Tarjamah Awarifil Ma'arif. Imam Asy-Syuhrawardi ini hidup di masanya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau punya teori namanya teori Al-Isyraqi. Asy-Syuhrawardi. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengatakan ra'ina. Ini ucapan yang biasa disebutkan orang Yahudi. Jangan ikut-ikut mengatakan ra'ina. Tetapi wa qulu undurna, katakan undurna, wasma'u. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir adzabun alim, adapun siksa yang pedih. Nah, Allah Ta'ala melarang Allah Ta'ala al-mu'minina kepada orang-orang yang beriman ayat tashabbahu bil kafirina, bertasyabbuh kepada orang kafir fi maqalatihim wa fi'alihim, dalam ucapan dan perbuatan mereka. Wadzalika, adapun hal itu, annal yahuda, sesungguhnya orang Yahudi, kanu yu'anuna minal kalam ma fihi tauriyatun. Adapun hal itu adalah orang-orang Yahudi, kanu yu'anuna, mereka melakukan minal kalam ma, kepada sesuatu, fihi yang ialah dalam ma tauriyatun, adapun tauriyah, melakukan ucapan yang di dalamnya mengandung tauriyah, lima yaksudunahu, terhadap sesuatu yang mereka maksudkan kepada ma minat tanakus, dari mengurangi. Tauriyah itu sebuah ungkapan yang menampakkan ucapan tapi maksudnya bukan itu. Perkataan dimaknai makna lain. Tauriyah ini juga ada bagusnya kalau memang tujuannya baik. Seperti Nabiullah Ibrahim ketika menghancurkan berhala. Lalu ditanya oleh Raja Namrud dan tentaranya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Bukan saya, katanya Ibrahim. Karena Ibrahim waktu itu ditangkap dan diadili, diduga keras beliau yang menghancurkan. Berdasarkan indikasi. Tapi beliau menjawab sebagaimana diabadikan dalam Quran, la bal fa'alahu kabiruhum hada. Aku tidak menghancurkan, bal fa'alahu, tetapi melakukan kepada penghancuran itu, kabiruhum hada, karena ada satu berhala besar yang tidak dihancurkan. Bal fa'alahu kabiruhum hada, yang melakukan penghancuran itu yang paling besar ini, tangannya gini, ini nih. Tapi yang ini orangnya Namrud mengatakan hada, yaitu, tapi dia mengatakan kabiruhum hada, ini hada. Jadi kalau Nabi kan tidak boleh dusta, itu kan seakan berdusta. Kan tidak mungkin berhala yang besar menghancurkan berhala yang kecil-kecil. Tapi belum mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hada. Hada. Itu tauriyah namanya. Jadi ucapannya dimaknai lain. Jadi beliau tidak dusta itu. Dan banyak yang kayak gitu tuh, ucapan-ucapan yang di dalamnya mengandung tauriyah.
Tauri itu dari warra yuwari taurian, tauriatan. Warra yuri itu artinya menyembunyikan. Ada maksud tersembunyi di balik ucapan. Kayak ra'ina inilah. Ra'ina ini lafaz tauriyah dari orang Yahudi yang tidak boleh ditiru. Faida aradu apabila bermaksud orang Yahudi ayyakulu isma'lana. Kalau orang Yahudi ingin berkata isma'lana, dengarkan kami. Yakulun mereka berkata ra'ina. Jadi ra'ina itu masanya isma'lana. Wa yuwarruna dan mereka bertauriyah ya menyisipkan makna lain ya biru'unati dengan kata-kata ru'unah. Ra'ina itu kan dari ru'unah al-hamaqatah kepada hamaqah kebodohan. Warra'in adapun ra'in wa huwa al-ahmaq. Ra'in maknanya al-ahmaq. Jadi ketika orang Yahudi itu bilang ke orang Islam, ra'ina, itu maksudnya dengarkan kami, tapi di dalamnya ada makna terselubung, kamu orang bodoh. Dengarkan si bodoh. Pakai kata-kata ra'ina. Jadi bertauriyah dia. Maknanya ra'ina itu maknanya isma' lana, tetapi di dalamnya ada makna terselubung hamaqah. Karena orang Yahudi itu merasa orang yang paling terhormat di dunia. Karena dianggap keturunan Bani Israel, di mana semua para nabi itu dari Bani Israel kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak. Dia merasa manusia paling sempurna. Fanahallahu ta'ala al-mu'minin al-musyahadatul kafarati, maka Allah melarang kepada orang mukmin untuk menyerupai orang-orang kafir qaulan wa fi'lan, baik ucapan dan perbuatan. Faka'annahu maka seakan-akan bihadal hadis syarif, dengan hadis yang mulia ini, yushiru memberikan isyarah hadratus syekh, siapa Hadratus Syekh Qasim Asy'ari, ilaina kepada kita, wa khassatan ahlal jam'iyah, khususnya seluruh warga jam'iyah, titiknya kurang, jam'iyah, isyarah la budda an yatashabbahu wa yata'assaw bi ahlil khair, agar ahlul jam'iyah itu menyerupakan diri dan mengikuti, yata'assaw bi ahlil khair, dengan orang-orang yang baik, wal hadi, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah, minal ulama'i, dari kalangan ulama, wassalihin, dan orang-orang soleh, wal mujahidin, dan orang-orang yang ahli berjihad, berjuang di jalan Allah, al mukhlisina, yang ikhlas. Fa inna fihim, karena pada mereka lah uswatan wa qudwatan, adapun teladan, liyam ba'isah, agar supaya terdorong, bihi dengan al-madhkur minal uswah minat tashabbuh wa ta'assi, liyam ba'isah, agar supaya terdorong, bihi dengan tashabbuh dan ta'assi, ruhul jihadi, apa semangat jihad, wa tadhharu, dan nampak, bihi dengan at-tashabbuh dan ta'assi, asarun ijabiyatun, apa dampak-dampak positif, fin nufusi, dalam jiwa, wa ayyab ta'idu, dan mereka hendaknya menghindar, menjauhi, anit tashabbuh, dari menyerupakan diri, fi ahwalihim, di dalam hal ihwal mereka, kaulan wa fi'lan, baik ucapan dan perbuatan, wa hayatan, dan penampilan, bertasyabbu bi ahli syarri wad dhalal, dengan orang-orang yang buruk dan sesat, minal kuffari wal fusaq wal munafikin, wa ghairihim, dan selain mereka, min a'da'i dinillah, dari musuh-musuh agama Allah. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal tersebut, yuaddi ilal ismi wal asar as-salbiyah, akan mengantarkan kepada dosa dan dampak-dampak negatif, fi hayatina, dalam kehidupan kita, wa fi khidmatina lil jam'iyah, dan dalam khidmah kita kepada jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau pengurus NU jangan penampilan seperti partai, pengurus partai jangan.
baik perilakunya, penampilannya, ucapannya, ia berperilaku seperti pengurus NU, jangan seperti pengurus partai. Ini maksudnya Hasyim Asy'ari. Kita di sini misalnya kenapa mungkin kenapa oleh pengasuh kita dulunya ndak pakai jubah, sekarang pakai jubah, iya, supaya kehidupannya dekat seperti apa kehidupan sahabat Rasulullah itulah. Minimal penampilannya dulu. Sahabat dulu pakai jubah, tak sarongan sahabat dulu itu, karena tidak ada sarung mungkin. Tapi bagi yang pakai sarungan jangan suudon, itu berarti melestarikan tradisi Wali Songo. Nah, karena Wali Songo ini luar biasa, termasuk tarawihan itu. Kenapa ada Al-Khalifatul Ula, Khalifatul Rasulullah Abu Bakar Siddiq, tardohu an, itu tardonya itu bertanya. Katanya ini dulu Wali Songo, Allah ingin membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah ada ini dari pemahaman Syiah, di mana Syiah itu tidak menyukai bahkan membenci para sahabat. Supaya tetap kokoh ketika tarawih itu ditanya, Khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq, apakah kamu ridho? Radhiyallahu an. Ini katanya di kerajaan Mataram kuno itu ada sekarang itu ungkapan-ungkapan sejarah itu. Ini memang tidak ada dalilnya tarawih itu harus pakai fadlan minallah wa ni'mah, tidak ada. Cuman itulah kehebatan Wali Songo dalam menyisipkan ajaran-ajaran membentengi Ahlussunnah wal. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab, hal tardahu an, apakah kamu ridho? Enggih jan. Tapi karena bahasa Arab, radhiyallahu an wa nafa'ana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ndak ada kitabnya, cuman inilah caranya Wali Songo. Nah, kalau ndak ada kitabnya jangan dibid'ahkan, kan ini barang mubah. Bid'ah itu ndak berlaku untuk yang mubah. Kacamata ini mubah, ini kalau bid'ah bahaya, tak bisa baca kitab. Jadi bid'ah itu jangan disampaikan kepada yang mubah-mubah, tidak bisa. Kayak itu mubah karena adat itu mubah, al-ada muhakkamah, adat itu mubah. Kayak orang tahlil itu loh, tahlil itu perkara yang mubah, adat. Nggak ada orang tahlilan itu lalu dicap berdosa, kan tidak ada. Tak tahlil dosa, tidak ada. Tahlil iya, tak tahlil iya. Jadi itu dalam posisi adat. Adat itu tidak ada hukumnya. Tapi kalau jadi wasilah kebaikan maka jadi baik. Kalau wasilah keburukan buruk. Ini dalam memahami al-ada muhakkamah. Kalau gagal dalam memahami hakikat adat, tak bisa membedakan, yaitu terjebak kepada justifikasi menghukumi orang lain salah. Iya, ini ya. Jadi luar biasa ini. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum menjadi salah satu mabadi' Jami'ul Ulama yang ke-26. Al-haditsus sabi wal ishrun, hadis yang ke-27. Inna dina bada'a ghariban, sesungguhnya agama Islam ini memulai atau muncul dalam keadaan asing. Wa yarji'u ghariban, dan akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang asing. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh manusia min sunnati, dari sunnahku. Rawahu at-Tirmidzi. Syarhul hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna dina bada ghariban, inna dina bada'a ay yahtamilu ay yakuna bila hamzatin. Inna dina bada'a, tetapi yahtamilu ay yakuna bila hamzatin. Bada bisa bada'ah, bisa bada. Kalau bada'ah memulai, kalau bada yabdu ay dhaharah
maknanya nampak, muncul. Agama ini muncul dalam keadaan asing. Agama ini dimulai dengan asing. Tergantung bada'ah apa bada. Aw bihamzatin ay bada'ah. Kalau bada'ah bermakna ibtada'ah. Wasani adapun pendapat yang kedua yakni bada wal ashharu adalah pendapat yang lebih populer alal alsinati di lidah para ulama. Wa yu'ayyiduhu al muqabalatu bil aud dan mendukung kepada makna yang kedua yakni bermakna bada'ah al muqabalatu bil audi apa muqabalahnya dengan aud. Yarji'u itu maknanya ada ya'udu. Wa yarji'u maknanya ada ya'udu, kembali. Fa innal auda karena aud kembali itu yuqabilul ibtida. Ghariban ay likillati ahlihi. Kenapa asing? Likillati ahlihi karena sedikit pemeluknya. Islam itu diawali dengan keasingan karena yang memeluk agama Islam sedikit. Hanya para segelintir sahabat saja. Wa yarji'u dan akan kembali Islam ini wa fi riwayatin wa sayaudu akan kembali ghariban dalam keadaan asing. Biqillati man yakumu bihi. Asing yang kedua ini bukan karena sedikit pemeluknya tetapi biqillati man yakumu bihi, sedikitnya orang yang melaksanakan agama. Agamanya pemeluknya banyak tapi yang sholat sedikit. Wa yu'inu alaihi dan sedikit orang yang menolong kepada agama ini. Wa in kana ahlu katsiran sekalipun ada pemeluknya agama ini ialah banyak. Rawat Tirmidzi an Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nas akan datang kepada manusia zamanun apa suatu masa as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Orang yang sabar di tengah-tengah mereka, sabar ala dinihi untuk menjalankan agamanya, kal qabiti alal jamri seperti orang yang memegang bara api. Bara api itu dipegang bisa menghancurkan tangan, membakar. Tetapi kalau dilepas, bara itu akan mati. Begitu sulitnya memegang agama di akhir zaman. Sehingga Nabi menggambarkan seperti itu. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang asing. Ai tuba, fatuba fu'la minat thayyib. Tuba itu wazan fu'la. Fatuba maka adapun lafaz tuba, fu'la adalah wazan fu'la minat thayyib. Wakila maknahu dikatakan maknanya tuba ini farahun, kebahagiaan, kesenangan, wa qurratu ainin dan kesejukan hati, wa sururun lahum wa ghibtatun. Wakila dikatakan tuba itu maknanya dawamul khair, kebaikan yang terus abadi. Wakila dikatakan tuba itu maknanya al jannatu, surga, maka surga bagi orang-orang asing. Wakila syajaratun fiha, pohon yang ada dalam surga, pohon tuba namanya. Beni pohon tope, itu bahasa Madura itu. Kila dikatakan wa manil ghuraba, siapakah ghuraba itu ya Rasulullah? Itu kan ada nasyid ya. Ghuraba itu ada. Wa manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah ghuraba, orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Faqala alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, adalah orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia min sunnati, dari sunnahku. Wal ghuraba'u hum alqaimuna bi amriddin. Dengan demikian ghuraba itu adalah orang-orang yang melaksanakan, menegakkan ajaran agama inda fasadil ummati, ketika rusaknya umat, wa dha'fil wiza'id dini, dan lemahnya kepekaan agama, sensitivitas agama sudah mulai melemah. Al mukhlisuna fi jihadihim, yang mereka ikhlas dalam perjuangan mereka.
La siyama fi akhir zaman, lebih-lebih di akhir zaman. Faqad nadarat, maka sungguh telah jarang, wa qallat dan sedikit, mubalatun nasi, apa kepedulian manusia, bi amriddin dengan urusan agama, wahtimamihim dan kepedulian mereka, bisyu'unid dunyawiyati dan kepedulian mereka terhadap urusan duniawi. Kalau agama sudah mulai mengurang kepeduliannya, tapi urusan duniawi semangat. La siyama fi akhir zaman, lebih-lebih di akhir zaman ini, hatta soru, sehingga jadilah mereka al-qaimun bi amriddin ini ka'annahum ghuraba, seakan-akan mereka ini menjadi orang-orang asing fi mujtama'ihim, di tengah-tengah kehidupan sosial mereka. Rawa at-Tirmidzi, meriwayatkan siapa Imam Tirmidzi, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamri. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat, al-ghuraba fid dunya arba'atun. Orang-orang asing di dunia ini ada 4. Jadi ghuraba di dunia ini ada 4. Pertama, Qur'anun fi jawfi dhalimin. Quran di dadanya orang zalim. Itu asing itu. Al-Quran tersimpan di dadanya orang yang zalim. Karena antara kedzaliman dengan Al-Quran sendiri dua hal yang sangat-sangat berbeda. Yang kedua, wa masjidun fi nadiin ay mujtama'i qaumin la yusalla fihi. Wa masjidun yang kedua, masjid fi nadiin ay fi mujtama'i qaumin, di komunitas sekelompok orang, la yusalla, yang tidak disolati, fihi apa masjid. Jadi ghuraba itu 4. 1 Al-Quran yang tersimpan di hati orang yang zalim. 2 masjid yang ada di tengah-tengah kelompok yang tidak disolati. Ada masjid tapi tak disolati, itu ghuraba. Wa mushafun fi baitin la yuqra'u fihi, dan mushaf Al-Quran di dalam rumah yang tidak dibaca apa mushaf, fihi dalam bait, dijadikan penunggu rumah. Wa rajulun salihun ma'a qaumi su'in, dan orang soleh bersama kaum yang jahat. Wa fihi, dan di dalam hadis ini, tubadil ghuraba ila akhirih, isyaratun, adalah isyarah. Wa fihi, dan dalam hadis ini, hadis yang ke-27, isyaratun adalah isyarah ala anal islama, bahwa Islam itu sayakunu ghariban, akan menjadi asing, fi akhir zaman, asing an nufusil umatil muhammadiyati, dari jiwa-jiwa umat Nabi Muhammad, wa an hayatihimul yawmiyati, dan juga dari kehidupan mereka sehari-hari, mahma kasurat adaduhum, bagaimanapun banyaknya bilangan umat Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Wadzalika li asbabin, adapun hal itu dikarenakan beberapa sebab, qaddamnaha, yang telah kami sampaikan. Walima asobahum, dan juga karena sesuatu yang menimpa mereka umat Nabi Muhammad. Walima asobahum al-wahnu, dan karena sesuatu asobahum yang menimpa kepada mereka, al-wahnu apa wahan. Kama fil hadis alladzi rawahu Abu Daud, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud an Sauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushik an tad'a alaikumul umamu, hampir berebutan alaikum, kepada kalian, al umamu, siapa umat-umat, min kulli ufukin, dari setiap penjuru, kama tad'al akalatu, sebagaimana berebut al-akalatu, siapa orang-orang yang makan, ala qas'atiha, atas mangkoknya atau meja makannya. Umat Islam diperebutkan oleh umat-umat lain sebagaimana orang-orang yang makan memperebutkan makanan di meja makan mereka. Qalu,
Sahabat bertanya, min killatin bina yaumaidin, karena sedikitnya kami hari itu ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, antum dalikal yaum kasirun, adapun kalian hari itu sangat banyak jumlahnya. Walakin gusaun ka gusai sail, akan tetapi kalian ialah seperti buihnya banjir. Tunzaul mahabatu fi qulubi aduwikum, dicabut apa rasa takut dari hati-hati musuh kalian. Wa yuj'alu, dan diletakkan fi qulubikum, di dalam hati kalian, al-wahanu, apa penyakit wahan. Qalu wa mal wahanu, apakah wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kematian. Lidah oleh karena itu fahtiji fi hadzal zaman, dibutuhkan di masa ini, zamanil fitnah, di masa fitnah, ad-diniyati wa dunyawiyati, di masa zaman fitnah keagamaan dan fitnah duniawi, dibutuhkan ila i'adati izzatil Islam, untuk mengembalikan kehormatan Islam wal muslimin. Wadzalika, adapun hal itu, usaha mengembalikan kehormatan Islam, keagungan Islam dan kaum muslimin, bi ihya'i syariati Rasulullah, dengan menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi makna hal wasi, dengan maknanya yang luas, dengan segala dimensinya. Mimman lahumul inayah, dari orang-orang yang ialah bagi mereka al inayatu wal ihtimamu, adapun kepedulian dengan hal itu. Orang-orang yang masih punya kepedulian untuk memperjuangkan syariat Rasulullah. Illa annahum, namun mereka ini ghuraba'u fil mujtama', menjadi orang asing di tengah-tengah kehidupan sosial, di tengah-tengah masyarakat. Bisa likillati adadihim wa nudratihim, karena sedikitnya hitungan mereka, atau wa nudratihim, jarangnya mereka. Fa asallahu ayyaj'alal jam'iyata wa ahlaha minal ghuraba, semoga Allah menjadikan jam'iyah Nahdlatul Ulama dan warganya ini, para pemeluknya ini, minal ghuraba, termasuk orang-orang yang ghuraba. Alladzina kanu bi khidmatihimul khalisah, yang mereka dengan hikmah mereka yang tulus, asbahatil jam'iyatu wasilatan nafi'atan mubarakatan, mengantarkan jam'iyah ini wasilatan, ialah wasilah, media, nafi'atan, yang bermanfaat, mubarakatan, lagi penuh keberkahan, li'adati izzatil Islam wal muslimin, untuk mengembalikan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Dan ini sudah terlihat problem-problem besar dunia ini, katanya jawabannya ada dalam langkah-langkah strategis NU. Terutama kemarin misalnya tentang peradaban, itu fikih peradaban, sumbangsih pemikiran NU kepada dunia. Bagaimana dunia ini peradabannya hancur sekarang, Eropa maupun negara-negara Barat, Timur Tengah, peradabannya hancur karena pandangan materialisme, saling menguasai dan seterusnya. Kan tidak aman-aman. Amerika itu memakai kacamata kuda, satu sisi seakan menolong, tapi satu sisi jualan senjata. Kayak Palestina itu sekarang itu ditolong Amerika, dikasih bantuan itu. Setelah mereka dibunuhin semua melalui Israel. Seakan-akan sekarang membantu. Ini kan peradaban dunia yang kocar-kacir, hancur. Karena mereka tidak tasamuh, tidak mau toleran. Nah, NU membangun peradaban ini luar biasa. Salah satunya lewat arba'in inilah. Kemarin kan tetangga itu. Tetangga ini pada hakikatnya satu dunia tetangga. Karena tetangga itu terakhir rumah yang ke-40. Rumah 40 mempunyai tetangga 40. Sehingga bisa satu kota. Satu kota juga tetangga dengan kota yang lain. Kabupaten adalah tetangga dengan kabupaten. Provinsi, terus negara dengan negara bertetangga. Kalau tetangga punya hak dan kewajiban. Tetangga itu ada 3 kemarin.
Ini bangunan-bangunan, konsep-konsep yang dibangun oleh NU, oleh Ki Hasyim Asy'ari melalui Arba'in sebagai mabadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan NU ini tetap eksis. Paling tidak menjadi pilar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini akan tetap utuh. NKRI ini utuh karena masih ada azimatnya. Apa azimatnya itu? PBNU, Pengurus Besar Jam'iyah atau Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, dan Undang-Undang Dasar 45. PBNU. Dan kebetulan PBNU ini rumusan 4 pilar Indonesia ini, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati, Undang-Undang Dasar 45, ini singkatannya PBNU. Ini adalah isyarah bahwa selama NU ini tetap berdiri eksis mengawal persatuan dan kesatuan, insya Allah Indonesia tidak akan jadi seperti Suriah atau negara-negara Timur Tengah yang sekarang sudah hancur. Ada Libya, Irak, yang dulu negara-negara hebat, negara-negara yang sangat aman damai, cuman tidak bisa mempertahankan tasamuh, tawasud, tawazun, akhirnya hancur. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad